Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan perintah dasar manajemen file dan folder pada Linux Ubuntu. Pertama yaitu di Linux Ubuntu kita masuk sebagai Febri Aga Saputra, lalu memasukkan password. Oke. Setelah masuk pada Ubuntu, maka untuk menampilkan terminal, kita mencari aplikasi, lalu aksesoris, lalu terminal. Pertama yang kita tuliskan pada Linux Ubuntu, pada terminalnya yaitu dengan menuliskan sudo su. Su merupakan super user. Lalu kita enter. Lalu kita masukkan password. Untuk password memang tidak tertulis ketika kita menekannya, tapi tetap berjalan sesuai dengan yang kita tulis. Lalu kita enter. Kalau benar, maka akan masuk kepada rootnya. Lalu kita membuat sebuah folder dengan nama tugas. Hadir tugas. Lalu kita cek apakah tugas ini telah ada dengan menggunakan Sinta ls, dan ternyata folder tugas telah ada pada ls. Selanjutnya kita masuk ke dalam folder tugas dengan menuliskan cd tugas. Lalu kita masuk ke dalam folder tugas. Lalu bagaimana cara membuat dua folder sekaligus? Yaitu bisa membuatkan dengan sintak mkdir spasi folder pertama spasi folder kedua. Lalu kita enter. Lalu di dalam tugas ini kita ls untuk mengecek apakah praktikum dan teori sudah ada, dan ternyata folder praktikum dan teori telah ada di dalam folder tugas. Lalu bagaimana cara mengganti nama pada folder, yaitu dengan sintak mv nama folder yang lama teori, lalu ingin kita ganti dengan nama folder apa. Misalkan teori kita ganti dengan latihan. Kita enter. Lalu kita ls cek, maka yang awalnya di sini teori akan berubah menjadi folder latihan. Lalu bagaimana cara membuat folder yang ada spasinya, yaitu dengan sintak mkdir. Lalu kita menambahkan petik 2. Misalkan nama foldernya yaitu nilai praktikum. Lalu kita tutup dengan petik 2. Lalu kita enter. Lalu kita cek ls. Nilai praktikum telah ada di sini. Lalu bagaimana cara menghapus folder, yaitu dengan sintak rmdir spasi latihan spasi praktikum. Kita enter. Lalu kita cek ls. Jadi yang latihan dengan praktikum telah hilang foldernya. Selanjutnya kita membuat sebuah file, yaitu dengan sintak touch dengan nama filenya 1 dan membuat ekstensinya txt. Kita enter, lalu kita ls. Satu txt telah ada di dalam folder tugas. Selanjutnya bagaimana jikalau kita ingin membuat file sekaligus banyak, yaitu dengan sintak touch lalu membuat 2.txt spasi 3.txt. Enter.
kita lihat di ls, maka 2txt dan 3txt telah ada di dalam folder tugas. Lalu bagaimana cara mengganti nama file? Yaitu dengan mv 3.txt. File yang dengan nama 3.txt kita ganti menjadi catatan.txt. Enter, kita ls. Jadi yang 3txt telah berubah menjadi catatan.txt. Selanjutnya, bagaimana cara menghapus file sekali banyak, yaitu dengan cara rm. Apa yang mau file yang kita hapus, yaitu 1.txt spasi 2.txt. Lalu kita enter, kita lihat ls. Di sini tidak ada lagi 1txt dan 2txt. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengisi sebuah file, yaitu dengan sintak echo. Lalu apa yang kita ingin isikan di dalam sebuah file. Misalnya kita isi dengan tulisan Febri Aga Saputra. Lalu kita beri besar dari sebanyak 2 kali. Lalu kita masukkan apa file yang akan kita isi, yaitu catatan.txt. Bentar. Lalu kita bisa melihat isi file dengan cara more catatan.txt. Lalu kita enter. Di sini terdapat isi dari file catatan.txt, yaitu Febri Aga Saputra. Selanjutnya, bagaimana cara mengedit atau merubah isi dari sebuah file, yaitu dengan sintak nano. Lalu kita tulis nama filenya catatan.txt. Lalu kita enter. Di sini kita bisa menulis. Jadi ini merupakan ibaratkan notepad-nya Ubuntu. Lalu kita enter, kita tambah misalkan npm. Lalu kita di sini kan ada pilihan. Kita akan keluar. Berarti ini Ctrl X. Lalu kita tekan yes. Lalu enter. Lalu kita bisa lihat isi dari file tersebut, yaitu .txt. Enter. Di sini telah bertambah Febri Aga Saputra, dan yang kita tambah tadi npm-nya 19.351.290. Selanjutnya yaitu bagaimana cara keluar dari folder tugas, yaitu dengan sintak cd enter. Lalu kita akan keluar dari folder tugas. Dan ketika kita ingin menghapus semua yang ada di terminal ini dengan sintak clear, maka seluruh yang kita inputkan di terminal akan hilang. Mungkin sekian penjelasan mengenai perintah dasar manajemen file dan folder pada Linux Ubuntu. Selanjutnya saya akan membahas tentang menambah, menghapus user baru di terminal Ubuntu. Karena tadi saya sudah masuk sebagai root Febri Aga Saputra, maka saya tidak perlu lagi menuliskan sudoku. Pertama, kita cek dulu folder dan file yang ada pada ls ini. Lalu kita masuk ke cd tugas. Di cd tugas kita cek ls, ada catatan.txt nilai partikum. Lalu kita ingin mengcopy catatan.txt ke so. Caranya yaitu cp, masukkan nama
filenya yang sekarang, catatan .txt, lalu kita tulis home lalu so, lalu kita cek. Di sini di SO ini telah ada catatan .txt yang kita copy dari folder tugas tadi. Selanjutnya kita keluar lagi dari folder SO, yaitu dengan cd.txt. Lalu kita masuk lagi ke folder tugas, sintak cd tugas. Lalu bagaimana cara memindahkan folder nilai praktikum ke folder SO, yaitu dengan sintak cp -a lalu tulis nama foldernya nilai praktikum, lalu kita tuliskan home beragam, lalu nama alamat foldernya yaitu SO. Bentar. Di sini kita keluar dari folder tugas. Lalu kita masuk ke SO, folder SO. Lalu kita ls. Nah, di sini telah ada nilai praktikum. Lalu kita clear. Selanjutnya, bagaimana cara menambahkan user pada terminal Ubuntu? Yaitu pertama menuliskan add user 1. Masukkan password. Oke. Oke, full name Febriaga, room number, home phone, nothing, Oke. Lalu kita mengetikkan user 1. Lalu untuk mengecek yang login ini sebagai siapa, boleh kita dengan menuliskan sintak whoami. Nah, yang masuk pada terminal ini yaitu user 1. Ketika kita menuliskan sudo su, di sini belum mendapatkan izin untuk menggunakan root. Untuk mendapatkan izinnya yaitu dengan menuliskan vsudo. Oh, ternyata ada typo, yaitu untuk mendapatkan izinnya kita masuk sebagai root. Febriaga. Lalu kita masukkan passwordnya. Oke. Lalu kita menuliskan sudosu. Menuliskan password. Oke. Kita telah masuk ke Febriaga. Lalu kita menuliskan dengan sintak vsudo. Di sini lalu menuliskan user 1 spasi al
al, N, lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu kita bisa masuk ke user, user 1. Lalu kita menggunakan sudo su. Jadi si user 1 telah bisa menggunakan root. Selanjutnya untuk menghapus user pertama, kita masuk ke su Fibreaga, enter, lalu mengetikkan sudo su untuk masuk ke root. Lalu untuk menghapusnya kita bisa menulis sintaks sudo, enter. Maka kita hapus yang kita bikin tadi, itu user 1 al nih. Kita hapus. Lalu Ctrl X, Y, enter. Lalu kita clear. Untuk melihat sudah terhapusnya user 1, kita masuk sebagai sudo su sebagai root. Setelah itu kita menuliskan user 1. Di sini telah terhapus remove. Mungkin sekian penjelasan mengenai menambah menghapus user baru di terminal Ubuntu. Selanjutnya saya akan membahas tentang hak akses pada file dan folder menggunakan simbolis. Pertama kita ketik sudo su. Setelah masuk pada root, kita melihat apa file dan folder yang ada di dalam root ini dengan sintaks ls. Lalu kita masuk ke folder tugas dengan sintaks cd tugas. Untuk melihat hak akses yang ada pada file dan folder di dalam folder tugas, yaitu dengan sintaks ls min l. Jadi perbedaan ls min l dengan ls biasa, itu pada ls min l itu lebih signifikan dan bisa melihat hak aksesnya di setiap file dan foldernya. Di sini dapat kita lihat di catatan txt ini merupakan hak aksesnya, dan juga pada nilai partikum ini merupakan hak aksesnya. Perbedaan hak akses pada file dan folder, pada folder terdapat simbol D di sini, di file tidak ada. Itulah perbedaan simbolisnya di antara file dan folder. Selanjutnya kita akan memperbaiki simbolis yang ada pada file catatan.txt. Kita akan merubahnya akan menjadi seperti ini, rwx.wr. Berarti di sini akan kita tambah x pada si usernya. Jadi 3 digit pertama itu untuk user, 3 digit yang kedua nih untuk grup, dan 3 digit terakhir ini merupakan order. Berarti kita menambahkan x pada si user. Kita menuliskan sintaks chmod user ditambah x, lalu kita tulis nama filenya yaitu catatan.txt. Lalu kita menghapus, tunggu kita lihat, yaitu kita di grup
cuman ada word atau w, dan pada order cuman ada read. WR. Berarti kita menghapus R pada grup. Chmod G kurang R catatan .txt. Lalu menambahkan chmod G tambah W di catatan dan .txt. Lalu menghapus R pada order. Berarti O dikurang R. Oh, salah. Nama filenya tidak tertuliskan. Di sini kita salah menuliskan sintaknya. Lalu kita menambahkan chmod O ditambah X pada catatan .txt. Enter. Lalu kita ls min l. Di sini rwx wx. Kita lihat di sini rwx w, oh berarti di sini r, rwx wr. Kita perbaiki. Chmod x chmod o dikurang x catatan .txt, lalu ditambah chmod order ditambah r catatan .txt ls min l. Di sini rwx wr. Yang tadi kita menambahkan simbolis pada file catatan.txt. Satu lagi kita akan menambahkan simbolis pada folder nilai partikum. Di sini kita akan membuat atau menambahkan drwx. Kita akan membuatnya seperti ini, drwx. Nanti yang harus kita hapus chmod kita akan mengurangi pada U, kita akan menghapus W dan X-nya. Itu bisa kita tulis sekaligus seperti ini. Dengan folder nilai partikum. Selanjutnya, kita akan menghapus RWX. Selanjutnya kita menghapus chmod O dikurang R dan X. RX pada folder nilai partikum.
ada yang salah. Oh ya, salah nama folder. chmod oh no, oh dikurang rx pada folder nilai praktikum. Oke, selanjutnya menambahkan read pada grup. Sebentar kita lihat min l rwx r di sini w nanti berarti di chmod Nah, di sini kita lihat di folder nilai praktikum drwx. Di sini juga drwx, jadi sama. Lalu kita clear. Selanjutnya saya akan membahas hak akses pada file dan folder menggunakan number. Di sini kita lihat file dan foldernya. Kita masuk ke folder tugas. cd tugas. Di sini kita lihat hak aksesnya menggunakan ls-l. Di sini pada filenya ada rwx wr. Ketika kita ingin membuat sebuah filenya, jadi pada numbering ini read bernilai 4, write bernilai 2, execute bernilai 1. Jadi yang digit pertama ini 4, berarti 4 ini adalah read. Pada yang digit yang kedua 2, berarti ini merupakan write-nya. Dan yang digit ketiga itu 1, berarti ini adalah execute 1. Yang membedakan dengan simbolis menambah menggunakan huruf, pada numbering menggunakan angka. Jadi satu angka ini mewakili user, yang tengah mewakili grup, dan yang terakhir ini mewakili order. Jadi kita contohkan, misalkan seperti ini ya, contohnya 421 ya, chmod 421 foldernya, nama filenya catatan txt, enter ls-l. Nah, di sini terdapat rwx. Jadi kalau 421 itu sama artinya seperti r w. Nah, seperti ini rwx.
Makanya di sini RWX. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan numberingnya pada folder nilai praktikum. Kita misalkan di sini kita akan membuat chmod-nya, chmod yaitu 6, habis itu 2, habis itu 1. Nanti hasilnya itu berupa di sini ada D, di sininya RWX. Setelah itu di sini ada W, di sini ada X. Coba kita buat, apakah sama seperti ini nanti? chmod 621 nilai praktikum ls min l. Di sini nilai praktikumnya menjadi drw wx. Kita lihat drwx wx. Oh, berarti ada drwx, berarti ini ada kekurangan tadi. Oh iya, ini kan 6, berarti 4 ditambah 2, jadi rw. Kalau kita ingin rwx, maka di sininya tidak 6, melainkan di sini ada 7. 7, 2, 1. Nah, coba kita tes. chmod 7, 2, 1 nilai praktikum. Enter ls. Nah, di sini drwx wx. Kita lihat di sini drwx wx. Nah, sama. Mungkin sekian penjelasan dari tugas yang diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.